Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan umat Islam di seluruh dunia menggaungkan bacaan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan zat yang maha agung, Allah Azza wa Jalla. Marilah saat ini kita melafazkan kalimat Allahu Akbar. Kita benar-benar menghayati dan meresapi bahwa Allah maha besar, maha kuasa dan maha segalanya, sehingga akan tumbuh dalam sanubari kita sikap tawadhu dan tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan musnah dalam diri kita sikap takabur dan ujub. Dan ibadah yang paling agung, yang sangat agung di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Kurban artinya menjadi dekat. Jadi orang yang berkurban itu berarti orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mampu memotong atau menguasai kecintaan terhadap harta. Rasa tamaknya, rasa rakusnya dibagikan kepada orang yang berhak. Dan ini sebagai bentuk wujud penghambaan dan kecintaan seorang hamba yang didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim adalah simbol bagi seorang ayah yang rela mengorbankan apa saja demi mencapai keridhaan Allah, termasuk anaknya yang paling dicintai. Dan Nabi Ismail adalah seorang hamba, seorang anak yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, mau disembelih karena mengharap ridho Allah. Dari sini akan terlihat sampai di mana tingkat keimanan dan ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah dalam menghadapi ujian dari Allah. Selain itu ada beberapa hal yang dapat kita petik dalam kehidupan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran pertama adalah pertanyaan Allah pada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim yang dikenal kaya raya dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Beliau ditanya oleh Allah, "Fa aina tadhhabun?" Hendak kemana engkau pergi? Maka beliau menjawab, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Yang artinya sungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia yang memberi petunjuk padaku. Bagi Nabi Ibrahim, tujuan akhir hidup manusia adalah bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi tujuan hidup adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga yang lain yang bisa kita ambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, akan tapi anak yang soleh. Untuk mewujudkan anak yang soleh, tentu bukan hal yang mudah. Yang pertama adalah keluarga adalah hal utama dan orang yang pertama dalam mewujudkan anak soleh. Jangan remehkan peran keluarga. Anak yang soleh dan soleha pasti tidak luput dalam pendidikan keluarga sejak dini. Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, "Addimu auladakum ala salasihi sisolin, ala hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa ala qiraatil Qur'an." Didiklah anak-anakmu dalam 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahlu bait dan membaca Al-Qur'an. Nabi juga bersabda, "Alimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanin ghaira zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberi keteladanan pada anak-anak kita. Bagaimanapun keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dan dapat mengarahkan anak-anak kita. Dengan keteladanan yang baik yang ditampakkan sehari-hari, mereka yang demikian itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang soleh atau solehah dan dengan orang-orang yang soleh. Maka dengan adanya Idul Adha ini, mari kita jadikan sebagai awal kebangkitan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha.
meningkatkan volume ibadah kita, bersedekah untuk menolak balak sesuai dengan kemampuan kita, dan mendidik putra-putri kita dengan pendidikan agama dan akhlak yang mulia. Mari kita ramaikan masjid dan musala dengan salat berjamaah, baca burdah, salawat dan istighosah agar kehidupan kita penuh berkah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebab perbuatannya. Sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, makna dengan adanya Idul Adha ini ada 3 hal yang perlu kita teladani. Yang pertama, dengan anjuran puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah yang akan dapat mengampuni dosa kita selama 1 tahun, dan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah dosa kita akan diampuni tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Makna diampuni dosa 1 tahun yang akan datang adalah Allah memberi taufik untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, sehingga tidak keluar dari dunia atau mati kecuali hatinya telah dibersihkan, nafsunya telah disucikan, dan dosanya telah diampuni dan siap menghadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dimanjakan dengan anjuran baca takbir selama 5 hari setiap selesai sholat maktubah, mulai dari setelah sholat subuh tanggal 9 sampai dengan waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah, yang diharapkan agar iman dan takwa kita semakin kuat dan terbentuknya jiwa yang tawadhu dan tidak sombong. Yang ketiga, dimanjakan dengan diharamkannya berpuasa selama 4 hari mulai hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah, agar kita bisa menikmati daging kurban yang didapatkannya. Semoga saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini diberi kesehatan lahir batin dan dijadikan ibadah ya haji yang mabrur, yang berkorban di Idul Adha tahun ini baik berupa sapi atau kambing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang lebih baik, dan hewan yang dikorbankan kelak di akhirat akan menjadi penolong dan penyelamat di saat melewati Siratal Mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.